Oh, jadi menurut Buzzer Soloraya itu memposting ijazah Jokowi di sosial media sama dengan membuktikan bahwa ijazah Jokowi pasti asli. Kok nggak pernah nongol gitu loh ijazah aslinya? Ya kalau gue dituduh nih misalnya, lu sarjana palsu lo, ya gue tinggal buka lemari ya kasih nih ijazah gue, lo liatin sampai puas gitu, lo plototin deh ijazah gue. Inilah jejak teknologi. Nggak mungkin kita di Indonesia punya lompatan kuantum, ya, lompatan kuantum yang jauh daripada negara yang maju. Jadi kalau ada orang mendakwa gue punya ijazah palsu, gue tinggal nunjukin, kan selesai. Sederhana kan? Ini ijazah gue. Lu nggak percaya, lu bisa uji ke Institut Teknologi Nasional Malang. Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Demafem ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semuanya subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian, dan setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Good job. Oke, seperti biasa teman-teman, setelah habis libur lebaran, gue mau mulai reaction lagi nih guys. Nih, reaction tentang berita politik. Karena berita politik ini nggak habis-habis untuk kita bahas guys. Jadi ada berita yang menarik perhatian gue nih guys nih. Debat panas ijazah Jokowi setelah UGM bersuara yakin asli. Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada atau UGM masih berseliweran hingga kini. Tak sedikit yang mempertanyakan keaslian ijazah bekas orang nomor 1 di Indonesia itu sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 silam. Polemik keaslian ijazah Jokowi sempat meredup saat ia masih menjabat sebagai kepala negara di periode keduanya. Namun kini kembali nyaring setelah muncul pernyataan alumni Fakultas Teknologi UGM, Rismon Hasiholan Sianipar, yang meyakini ijazah S1 Kehutanan Jokowi palsu. Argumen Rismon makin ramai setelah dikomentari pakar telematika yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Roy Suryo. Oke, jadi seperti itu guys beritanya guys. Menarik guys. Buat teman-teman yang ingin baca berita selengkapnya, silahkan klik linknya yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke teman-teman, seperti biasa, agar teman-teman semua tidak gagal paham, langsung aja kita reaction video-video yang ada di TikTok mengenai berita tersebut. Ini dia videonya guys. Oh, jadi menurut Buzzer Soloraya itu memposting ijazah Jokowi di sosial media sama dengan membuktikan bahwa ijazah Jokowi pasti asli. Logika ini sama seperti mengunggah uang kertas di media sosial lalu mengklaim bahwa uang itu asli. Nah sekarang kenapa yang upload Buzzer? Kenapa bukan Jokowi sendiri yang upload? Emang boleh begitu? Tapi ada yang lucu loh. Kalau kita zoom foto ijazahnya. Nih. Silahkan dinilai sendiri. Rismon Hasiholan Sianipar menanggapi klarifikasi Universitas Gadjah Mada bahwa ijazah Jokowi asli dan dicetak di percetakan Prima pada tahun 1985. Rismon menyebut UGM stop bohong, fotokopi Prima berdiri tahun 1986. CV Prima Grafika kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang oleh dokumen dan digital printing di Yogyakarta, yang dimulai dengan jasa fotokopi dan jilid pada tahun 1986. Fotokopinya saja mulai 1986. Anda mengatakan Joko Widodo menggunakan Prima atau Sanur. Oke, Sanur sudah tutup, kita tidak periksa. Tapi Prima bukan percetakan, masih fotokopi. Ya, fotokopi itu nggak bisa ngedit, nggak punya word processor.
Itu loh, beda sekali antara printer dengan fotokopi. Itu pun dimulai 1986. Joko Widodo sudah lulus ya 1985 dan Nah, jadi menurut netizen gimana nih? Percaya sama Bang Rismon atau pihak UGM? Agak kejanggalan, memang ada kejanggalan bahwa kenapa ijazahnya Kejanggalan apa, pakai Bang? fotonya ya, kenapa pakai kacamata gitu. Karena setahu saya berapa kali saya bikin ijazah juga nggak boleh gitu pakai kacamata. Karena kan dulu kan studio foto atau fotografer itu kan pasti pakai blitz ya, pakai cahaya gitu loh, untuk memfoto gitu. Dari dulu tuh kameranya ya. Jadi kalau ada kacamata itu ditakutkan untuk memantulkan cahaya gitu. Jadi matanya nggak bakal kelihatan jelas gitu. Dan kita nggak bisa semena-mena, gue mau pakai kacamata, mau apa loh? Nggak bisa begitu. Saklek gitu, urusan kacamata tuh nggak boleh gitu loh. Nah itu satu kejanggalan. Yang kedua, kok nggak pernah nongol gitu loh ijazah aslinya. Ya kalau gue dituduh nih misalnya, lu sarjana palsu lo, ya gue tinggal buka lemari ya kasih nih ijazah gue, lo liatin sampai puas gitu, lo plototin deh ijazah gue. Itu. Ya, ini tuh cuman ngasih fotokopian gitu loh. Kalau hilang itu pasti ada surat keterangan kehilangan gitu loh, dan minta kalau nggak salah ya itu bisa diurus gitu ke universitasnya gitu, walaupun nggak bisa lagi dikeluarkan yang persis. Agak janggal sih, agak janggal. Jadi janggal sih katanya. Di persidangan beliau juga tentang ijazah palsu ini juga nggak pernah nongol gitu, selalu diwakilkan sama pengacara gitu. Kenapa? Kalau gue sih ya tinggal tunjukin aja sih gitu. Ini hanya pendapat. Ini loh ya, guys, SD ya. gue, SMP Jadi, gue, SMA ini gue, hanya pendapat gitu. Nah kalau ada netizen yang bilang bahwa saya nggak peduli ijazah gitu, yang penting dia bisa memimpin negeri ini. Hey, syaratnya kamu daftar jadi presiden tuh ijazahnya tuh harus bener gitu, harus asli, ada syarat minimal gitu. Sama kayak kamu ngelamar pekerjaan nih, syaratnya adalah sarjana atau apa gitu. Ya begitu juga dengan presiden, syaratnya itu harus dipenuhi dulu, dan itu harus benar, harus asli. Kalau palsu artinya itu membohongi gitu loh. Artinya bohong. Mau sehebat apapun orang kalau bohong, masa iya sih? Ya salah. Sampai bohong Gitu loh. Dan juga satu hal ya. Masa sih bohong? Kita nih ya, alumnus ya, kita ini orang-orang yang berpendidikan nih tahu mana yang benar-benar pintar, mana yang enggak, dan mana yang benar-benar berpendidikan, dan mana yang enggak. Kita ini peka loh. Iya. Coba deh kalau kalian kuliah gitu, dan kalian tuh ketemu orang yang nggak kuliah, itu kita tahu nih orang nggak kuliah gitu. Even dia bilang bahwa ini loh gue punya ijazah, pasti bukan universitas yang bonafit. Karena gue punya teman orang UGM tuh gila pintar banget. Gue pernah kenal anak ITB, anak UI, itu gila, otak gue jauh ketinggalan. Dan orangnya nggak sombong, orangnya diem gitu. Tapi kalau ngomong itu gila, wawasannya luar biasa. UI, ITB, UGM tuh pokoknya di atas rata-rata gitu loh. Jadi kalau meragukan intelektualitasnya ya orang-orang berpendidikan tuh peka gitu loh. Orang-orang yang pernah kuliah di negeri itu tahu bagaimana kualitas orang yang kuliah di 3 universitas itu, UI, ITB, UGM tuh tahu, kelihatan. Nggak bisa. Kalau orang pintar tuh ya secara intelektual pintar itu tuh kelihatan dari mukanya, dari cara ngomongnya tuh kelihatan. Kecuali dia jebolan universitas ecek-ecek gitu, yang kuliahnya di ruko-ruko pinggir jalan gitu, ruko-ruko murah itu ya mungkin bisa di kong-kalingkong lah ijazahnya ya. Tapi kalau dibilang dari UGM, UI atau ITB itu kelihatan kok pintarnya, ya. Feeling kita tuh nggak bakal bisa bohong ya, walaupun ijazah bisa dipalsukan, tapi Bapak kelihatan Jokowi daripada kelihatan sumber daya pintarnya. manusianya Ya, kelihatan. bener nggak? Oke, Kelihatan kan? buktikan dong kalau memang benar-benar itu asli. Sahabat semua, tadi pagi agak siang ya kita tampilkan tayangan bagaimana para buzzernya Jokowi sudah mulai memunculkan dengan serentak ijazah aslinya. Wah, setelah 10 tahun ditunggu ternyata muncul ijazah aslinya. Muncul udah. Itu bukan dari Jokowi. Oh iya. Dan tidak ada juga foto Jokowi pegang ijazahnya. Iya. Kalau mau asli Paham. begitu ya,
kasih tahu, dibikin tutorialnya oleh Profesor Dr. Haji Amin Rais. Masih ingat ya berapa tahun yang lalu? Gini loh caranya ya, menunjukkan nih, ini jasa saya. Ya udah begitu gitu. Tapi karena ada muncul-muncul, malah jadi belum muncul dari orang lain. Jadi yang munculnya dari orang lain itu adalah kader orang lain. Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung. Jujur gue baru tahu guys. Baru tahu gue guys. Jokowisme. Wah. Ya. Pantas saja. Ya memang dari kubunya. Ya memang mereka harus bertugas menjadi bemper, kan begitu, kalau bahasa lainnya menjilat lah, begitu ya. Jadi kita akan coba bongkar, kita akan lihat bagaimana cara-cara dari kubunya Joko Widodo untuk memberikan penjelasan bahwa ini loh ijazah aslinya sudah ada, gitu katanya ya. Tapi ya mudah, nanti kita akan lihat juga bagaimana fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Karena memang secara sederhana bisa kita sampaikan, kalau mau itu dibuktikan keasliannya, ya mari dibuktikan di pengadilan. Yuk mari para penegak hukum, aparat penegak hukum, terima dong laporan-laporan dari berbagai elemen masyarakat hari ini yang sudah melaporkan. Tentu yang sering kita berdiskusi di ruang ini adalah salah satunya misalkan Pak Rizal Fadilah ya. Sebagai orang yang bersama kelompoknya tentu melaporkan terkait ijazah palsu. Jangan keluar-keluar saja dong, buktikan dong. Ya sudah, itu mau dibuktikan di pengadilan. Tapi kok selama ini kan apa istilahnya NO, pengadilan tidak berhak melakukan pemeriksaan. Kurang lebih begitu ya. Nah, mudah-mudahan di eranya Pak Prabowo hari ini dibuka ruang-ruang ini agar rasa keadilan rakyat terpenuhi. Kan begitu intinya ya. Oke, kita lihat satu persatu. Bahkan ada video dari kawannya Hari Mulyono yang cukup dekat dan tahu bagaimana situasi yang terjadi tempo hari. Jadi dia memberikan surat terbuka kepada Pak Jokowi. Ya, tentu tidak ada respon ya. Oke, baik, langsung saja kita lihat. Nah, ini Dian Sandi Utama. Saya kira salah satu yang di awal-awal memposting ijazah asli Jokowi, setelah selama ini yang muncul adalah fotokopiannya, dan dilanjutkan dalam waktu beberapa tahun akhirnya muncullah ijazah-ijazah yang sejenis dari konon katanya kawan-kawannya Jokowi. Dijawab aja silakan. Apalagi nih? Bebas bertanya. Dengan bebas ternyata yang membela kasus ijazah Jokowi semua udah dibayar. Apa iya guys? Perlu dijawab ya, tidak dibayar berapa kira-kira? Kalau memang bener, kalau enggak ya harus dipertanggungjawabkan nih. Cuma rahasia gitu nggih? Ya. Oke. Jadi saksi ahli itu kan biasanya ada bayaran. Tolong penonton nggih, saya ingatkan. Apa iya sih guys dibayar guys? Sekali lagi nggih, sekali lagi. Saya udah berkali-kali mengingatkan. Yang bersangkutan ini kapasitasnya sebagai profesional. Masalah dibayar itu ya yang mengundang ya profesional juga. Kita semua enggak, ini kan saya tahu. Tanya, saya bertanya. Masalah enggak mau jawab juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sudah dijawab tadi. Oke. Ini kalau nanti saya borong semua enggak enak. Tadi sudah borong Mas apa? Waduh. Rasa berapa apa iya sih guys? Apa iya sih guys dibayar guys? Kalau dibayar berapa gitu loh? Ya kan kalau emang enggak bener beritanya yang dibayar-bayar itu ya kenapa ada berita itu? Kan gitu. Coba next. Roy Suryo yakin ijazah Roy Jokowi Suryo yakin ijazah palsu Jokowi kayaknya naik lagi nih. Apalagi kemarin pakar telematika yaitu Roy Suryo semakin yakin kalau ijazah kelulusan Jokowi dari ujian tahun 1985 itu adalah palsu. Keyakinan Roy ini datang setelah ada pernyataan dari alumni UGM yaitu Rismon Hasiholan Sianipar. Roy bilang apa yang disampaikan sama Rismon itu persis banget sama analisis Roy 5 tahun lalu. Kalau ijazah Jokowi itu palsu. Apalagi bentuk fisik ijazah Jokowi menurut Roy sampai sekarang gak bisa dibuktiin. Alasan
utama keyakinan Roy kalau ijazah Jokowi palsu itu adalah zaman 1985 belum ada penggunaan jenis huruf atau font seperti yang ada di dokumen ijazah Jokowi. Jadi dianggap ijazah Jokowi itu baru aja dibuat di era sekarang dengan teknologi font dan printer yang lebih bagus. Kalau menurut kalian, emang bener ya guys ijazahnya Jokowi itu palsu? Ijazahnya kembali diungkit. Soal ijazah palsu, Jokowi silahkan buktikan. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan ini fitnah murahan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Iya. Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Tapi menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Yang ruwet. Asu, siapa sih yang ngedit? Ada aja bikin gua tawa, ruwet. Kalau saya, ya saya akan bandingkan gitu loh, berani bandingkan dengan apa yang terjadi di dunia lain. Maksudnya di negara maju. Tahun 1985, bagaimana tulisan mahasiswa saat itu di negara maju? Saya bisa bandingkan banyak ETD, ya, electronic thesis dissertation, yang bisa kita bandingkan. Contohnya ini, ya, ini kan bisa dicari, ya. Apa tuh? ETD ya mereka, ya, sejumlah universitas memberikan kalau untuk tesis dan disertasi lama itu bisa kita bandingkan gitu loh, mereka berikan gitu loh, bukan hanya halaman abstrak. Contoh nih, proton, judul ya, proton antiproton interactions between 250 and 1500, ya, by Christopher Ian Bird, Department of Physics. Nah ini ya, Queen Mary College. A thesis, inilah halaman judulnya, ya. A thesis submitted in accordance with the regulations for the degree of Doctor of Philosophy in the University of London, ya, University of London ini 1985. Beginilah bentuknya. Ini masih mesin ketik atau ya mesin apa namanya, elektrik, ya. Bisa kita jejak lebih lanjut, ya. Ini teknologinya saat itu di University of London, Doctor of Philosophy, PhD. Gitu loh. Itu jadi kalau di negara maju aja masih seperti ini, masih ketikan fontnya saja mirip-mirip dengan, ya, mirip sedikit lah dari Kurir New, ya, ketikan itu. Nah inilah dia. Terus lembar, inilah abstraknya, ya. Ini kontennya. Begini. Masih di tahun 1985 di University of London, Department of Physics. Gitu loh Pak. Jadi mana yang saya apa? Coba. Tapi jangan dibungkam hanya karena saya alumni UGM, alumni UGM. Jangan begitu kita. Kebenaran adalah kebenaran. Sains adalah sains yang bisa diuji. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun bisa. Ini harus bisa juga diuji oleh di luar negeri ini. Kesesuaian teknologi pada saat itu. Ya, lanjutnya bisa juga kita lihat dari ini, ya, preserving, ada sebuah tesis, ya, preserving the source early microfilming efforts of the Genealogical Society of Utah, ya, a thesis presented to the Department of History, Brigham Young University, Master of Arts, 1985, Desember 1985, ya, sebulan setelah Pak Jokowi katanya lulus. Ya ini begini apa yang terjadi di sana. Inilah jejak teknologi. Nggak mungkin kita di Indonesia punya lompatan kuantum, ya, lompatan kuantum yang jauh daripada negara yang maju. Coba, makanya saya tantang sama Pak Sigit, ya, Sigit Sunarta dan Pak Afri Awang. Benar ada seperti seperti lembar pengesahan Joko Widodo di tahun yang sama, angkatan yang sama, di Fakultas Kehutanan. Tunjukkan, saya rela masuk penjara Pak kalau ada ini di tahun yang seperti ini, ya.
Teknologi apa? Saya ingin tahu apakah itu teknologi masa depan. Gitu loh. Apakah mereka time traveler? Inilah yang terjadi di dunia lain yang lebih advance. Menarik ya guys ya. Negaranya lebih maju. Ya. Ya, ini di University Kesimak ya. Department of History, Brigham Young University. Terus di sini juga di universitas lain. Ya, dissertation presented by Max Edward Root, submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts in partial fulfillment. Ya, Doctor of Philosophy, Februari 1985, Department of Linguistics. Inilah dia, Department of Linguistics, University of Massachusetts. Masih begini nih, begini. Ketik. Nah ini tanda tangannya, ya ini. Kalau nggak ketik ya elektrik ya, paling IBM segala macam lah gitu. Masih belum ada komputer mereka pakai. Ya 1985, ini loh Pak, ini nih. Ya, Bapak bisa search itu semua di ETD mereka, Electronic Thesis and Dissertation ya. Dan mereka nggak pelit, yang tahun-tahun lama dikasih gitu loh. Kecuali ya memang novelty-nya masih dibutuhkan. Ya ini kan sudah novelty-nya sudah usang. Jadi mereka kasih gitu loh. Saya search di ETD UGM nggak dikasih. Dan bahkan beberapa yang katanya di albumnya Joko Widodo itu nggak ada gitu loh. Coba search gitu. Dan inilah apa teknologi, kesesuaian teknologi zaman itu 1985. Ya ini. Ya Februari 1985 masih begini. Tadi apa ini? Nah ini nggak ada bulannya. Kalau ini Desember 1985 masih begini. Jelas tuh. Jadi kalau orang jujur itu begini, lu repot-repot sih. Mana ijazah gue palsu. Ini ijazah gue. Kalau lu bilang Gus Beti itu penipu, pembohong, lu tinggal uji ke institusi di mana gue mendapatkan gelar insinyur. Kan gampang. Tunjukin tuh ijazahnya dia tuh. Hukum itu sederhana kok. Ngapain dibikin ribet? Yang ribet-ribet itu karena ada tipu muslihat, kebohongan, ya? Ketidakjujuran di sana. Ini ijazah gue ini. Tuh. Subandi. Ya? Jadi kalau ada orang mendakwa gue punya ijazah palsu, gue tinggal nunjukin, kan selesai. Sederhana kan? Ini ijazah gue. Lu nggak percaya, lu bisa uji ke Institut Teknologi Nasional Malang. Tercatat nggak nomor, dan nomor gue lengkap. Perhatikan, nomor gue lengkap ya. 070 garing TI Teknik Industri garing S1 garing 2 Romawi, ada tanda gini 92, itu menunjukkan tahun. Nih ijazah gue. Tahun 92. Ini ya. Ini nomor serinya ini panjang gitu ya. Sudah. Nggak seperti ini. Apa? Coba. Gue juga nggak tahu ini nomor apa ini. Coba. Itu katanya ijazah aslinya, ya. Gue tunjukin dulu normalnya ini. Ini ya, yang diklaim sebagai ijazah. Dan itu pun fotokopian katanya. Ya. Nah, sekarang gue fokus ke nomornya ya. Aduh, ini agak. Nah, nomornya cuman gini doang, 1120. Nomornya. Nomor 1120. Sudah tuh. Ya. Ini ijazah model apa? Ijazah pesen di tukang sablon pinggir jalan mungkin. Udah. Cuman 120 nggak ada garing tahun berapa, bandingkan dengan ini. Ini nomor gue tadi. Ya. Ini. Oke. Jadi ini tidak perlu disangsikan, gue punya ijazah. Gitu loh. Jadi sederhana kan? Nggak harus lari sewa pengacara, bayar ini, bayar itu, habis duit, rakyat jadi bingung. Terjadi pro kontra di antara rakyat. Kalau cinta sama rakyatnya supaya rakyatnya tidak terbelah, ya tunjukkan kamu punya. Kalau nggak punya yang ngomong aja, nggak punya kenapa memang? Orang ijazah juga sebetulnya kita nggak ngurus kok. Mau punya ijazah mau nggak, kalau dia menata kelola negara ini nggak seenakin dasi dewe, rasa enakin dasmu, kan kita tetap mencintai, tetap menghormati. Sebetulnya gue setuju kata Kang Mas Rob, ijazah ini hanya tanda bahwa kita pernah
belajar gitu saja. Soal isi otak nanti kan bisa diisi lewat membaca, lewat berteman, lewat pengalaman hidup gitu aja. Oke, menarik guys. Jadi seperti itu video-video yang ada di TikTok mengenai berita seputar tentang isu soal ijazah palsunya Bapak Joko Widodo ya guys ya. Bener kalau kata omnya tadi di akhir video. Jadi kalau memang bener punya ijazah asli itu bener tuh. Tinggal tunjukin aja di media-media tuh. Gue punya ijazah asli tuh. Nih loh ijazah aslinya gitu. Biar tidak terjadi, katanya biar tidak terjadi kerusuhan lah gitu. Adu argumen di mana-mana. Tidak terjadi polemik. Tidak terjadi kontroversi. Bahkan kata omnya tadi tidak terjadi terpecah belah. Aduh, kacau. Sampai terjadi terpecah belah coba. Cuma gara-gara berita yang katanya bener apa enggaknya ini gitu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ambil segi positifnya, buang segi negatifnya ya guys ya. Tetap menjadi penonton yang pintar, cerdas, dan bijaksana. Oke teman-teman, jadi gue rasa cukup sampai di sini aja konten video Demafem kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa subscribe di bawah. Jangan lupa juga like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Dan setelah subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Oke, salam dari gua sebagai penutupan. See you, goodbye, good job. Assalamualaikum, dadah.